Di dunia yang keras di mana mimpi sering dianggap sebagai lelucon, Monkey D. Luffy berdiri sebagai simbol kekuatan sejati. Bukan kekuatan otot, tapi kekuatan hati. Sejak awal, Luffy bukan karakter yang punya masa lalu tragis seperti tokoh-tokoh lainnya. Tapi justru itu yang membuatnya luar biasa. Dia tidak membutuhkan tragedi untuk punya tekad. Impiannya sederhana, menjadi raja bajak laut. Tapi di balik kesederhanaan itu, tersembunyi keberanian tanpa batas untuk mengejar sesuatu yang mustahil. Dan disitulah letak kekuatan Luffy. Dia tidak pernah membatasi dirinya dengan apa yang dunia anggap masuk akal. Saat semua orang menertawakan impianmu, apa kamu akan berhenti? Luffy tidak. Dia mengajarkan bahwa kamu tidak perlu jadi sempurna untuk mengejar mimpi. Luffy bukan orang terpintar, bukan yang paling strategis, bahkan sering dianggap bodoh. Tapi justru karena itu dia jadi bebas. Bebas dari rasa takut, bebas dari keraguan, bebas dari logika yang menghambat mimpi. Dan dalam kebebasan itu, dia menunjukkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap melangkah walau takut. Dalam setiap perjalanannya, Luffy menghadapi musuh yang jauh lebih kuat. Tapi dia selalu berdiri. Karena dia tidak bertarung untuk dirinya sendiri, dia bertarung untuk teman-temannya, untuk kebebasan, untuk harga diri, untuk janji. Dan setiap kali dia kalah, dia tidak menyerah. Dia belajar. Dia terluka. Tapi dia bangkit lagi. Dia menang bukan karena kekuatannya, tapi karena hatinya. Luffy juga mengajarkan bahwa kamu tidak harus berjalan sendiri. Dalam dunia yang sering menuntut kita jadi individu yang kuat dan mandiri, Luffy justru membangun kekuatannya dari kepercayaan. Dia percaya pada krunya. Dia percaya pada orang-orang yang ia temui. Dan kepercayaan itu menggerakkan dunia. Ketika dia melompat dari langit untuk menyelamatkan Robin, ketika dia meninju Tenryubito demi kehormatan, ketika dia menangis di Marineford karena kehilangan Ace, itu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan emosional yang jarang dimiliki pemimpin manapun. Luffy tidak takut menangis, tidak takut terlihat lemah. Karena dia tahu, kekuatan sejati datang dari kejujuran hati. Dalam banyak situasi, Luffy harus memilih, menyerah demi keselamatan atau bertahan demi mimpi. Dia selalu memilih yang kedua. Bahkan ketika semua harapan tampak hilang, dia tetap melangkah. Di Enies Lobby, dia melawan si Pinland demi Robin. Di Impel Down, dia menantang penjara bawah laut untuk menyelamatkan Ace. Di Marineford, dia menerobos medan perang yang tak mungkin demi satu hal, cinta pada saudaranya. Ini bukan sekadar cerita anime. Ini adalah refleksi dari kita semua yang pernah gagal, pernah kehilangan, pernah dianggap lemah. Luffy tidak selalu menang, tapi dia selalu berjuang. Dan ini yang membuatnya istimewa. Ketika dunia memberi 1000 alasan untuk berhenti, Luffy hanya butuh satu alasan untuk terus maju. Aku sudah memutuskan. Dan dalam kata-kata sederhana itu, ada kekuatan tak tergoyahkan. Dia tak pernah ragu, tidak pernah pura-pura. Dia jujur, bahkan ketika kebenaran menyakitkan. Dan dalam kejujuran itu, dia mendapatkan kepercayaan dari orang-orang yang awalnya membencinya. Luffy adalah pemimpin yang tidak minta diikuti, tapi orang-orang memilih mengikutinya, bukan karena takut, tapi karena percaya. Luffy juga punya satu kualitas langka. Dia tidak menghakimi masa lalu orang. Apapun latar belakangmu, siapapun kamu dulu, kalau kamu baik padanya dan mempercayainya, dia akan mempercayaimu balik. Thor yang membuat kru topi, jerami penuh orang-orang yang dulu dianggap sampah, pemburu hadiah, pencuri, anak setan, bahkan pembunuh. Tapi di bawah bendera Luffy, mereka jadi keluarga. Bukan karena Luffy mengubah mereka, tapi karena dia menerima mereka. Dan itu pelajaran penting. Kadang kamu tidak perlu menyelamatkan orang lain, juga percaya Dopori Merah, dan biarkan mereka menyelamatkan dirinya sendiri. Akhirnya Luffy bukan pahlawan. Dia tidak ingin menyelamatkan dunia, tapi justru karena itu dia mengubah dunia. Dia tidak peduli pada politik, sistem, kekuasaan. Yang dia pedulikan hanya satu, kebebasan. Dan dalam dunia yang dikendalikan oleh ketakutan, Luffy adalah ancaman paling berbahaya karena dia bebas. Dia mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan soal menang atau kalah, kaya atau miskin, kuat atau lemah. Hidup ini soal keyakinan, keberanian, dan teman yang berjalan bersama kita. Jadi kalau kamu sedang kehilangan arah, sedang dihina karena mimpimu terlalu tinggi, atau sedang merasa sendiri dalam perjuanganmu, ingat satu hal, Monkey D. Luffy juga memulai dari nol. Tidak punya apa-apa, tidak tahu arah Grand Line, hanya punya mimpi dan topi jerami. Tapi dia tidak pernah berhenti. Dan kamu juga tidak boleh. Karena seperti kata Luffy, aku akan menjadi raja bajak laut. Dan dalam teriakan itu, kita semua diingatkan
bahwa impian bukan untuk ditertawakan, tapi untuk diperjuangkan.